Setelah Feng Tianxing berpatroli, seluruh tim iblis menjadi sangat antusias untuk bertarung. Sebenarnya, ini sangat mudah dipahami. Kekuatan asli mereka ditekan oleh kelompok iblis lain yang lebih kuat, dan mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk pamer. Sekarang kelompok iblis ini diadu oleh Feng Tianxing, dan mereka telah menjadi pilarnya. Mereka juga bagian yang lebih lemah, jadi mereka harus berlatih sangat keras. Sekarang kesempatan ada di depan mereka secara alami harus menghargainya. Tepatnya, inilah yang beruntung di antara kelompok setan ini. Latihan dan kerja keras mereka akan segera diuji di medan perang. Pengobatan dan sesudahnya kemungkinan promosi lanjutan. Setelah pertempuran tadi malam dan hari ini, mereka telah memahami banyak hal. Tanpa sadar, mereka telah melampaui iblis-iblis yang pernah melampaui mereka, dengan mengandalkan kekuatan kelompok. Tuan Feng, jangan khawatir. Kami berjanji untuk tidak membiarkan ikan lolos dari jaring kali ini, dan memberikan kenangan panjang kepada iblis-iblis ini. Bukan begitu? Beberapa hari yang lalu, aku mendengar orang mengatakan bahwa kita akan dikuntit jika tetap berada di kota, dan kita rentan. Aku akan membiarkan mereka melihat apa artinya menjadi rentan. Ini pertengkaran beberapa hari yang lalu. Sekarang kamu melihat keluar. Siapa lagi yang berani memandang rendah kita? Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Kali ini kita harus menunjukkan reputasi kita dan memberikan penjelasan yang sempurna kepada Tuan Feng. Para prajurit iblis sangat ingin mencoba, tetapi Feng Tianxing tidak peduli. Memang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pelatihan setan-setan ini telah melampaui harapan awalnya. Setelah menghilangkan duri itu, seluruh tim menjadi jauh lebih baik dalam sekejap, dan Feng Tianxing telah meningkat dalam semua aspek. Lihat di mata. Ini hanya ujian bagi mereka. Tentu saja, iblis yang gagal dalam ujian akan membayar harganya dengan nyawa mereka. Jika ini adalah ras manusia, Feng Tianxing mungkin sedikit khawatir tentang kerusakan pertempuran, tetapi ini adalah ras iblis. Iblis adalah ras yang Feng Tianxing ingin hancurkan dengan tangannya sendiri, dan tidak peduli berapa banyak iblis yang mati, dia tidak akan memiliki terlalu banyak masalah di hatinya. Tetap baik, aku akan duduk di belakang untukmu. Tentu saja, aku mungkin juga melakukan beberapa tugas yang membosankan untuk sementara. Mengesampingkan kalimat terakhir, Feng Tianxing meninggalkan pasukan iblis. Saya menemukan tempat yang jauh. Langsung merobek celah di angkasa, dan menuju ke Lai Yangji. Kali ini, Feng Tianxing memilih sejumlah besar barang hias berharga sebagai hadiah untuk Jia Luo. Setelah melakukan semua persiapan, Feng Tianxing tiba di luar aula Jia Luo melalui saluran luar angkasa. Pertama, dia membungkuk ke aula Jia Luo dari kejauhan, dan kemudian di bawah bimbingan tentara iblis, dia mulai menunggu dengan tenang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Jia Luo. Secara alami, pemandangan ini tidak bisa lepas dari pandangan Jia Luo. Saat Feng Tianxing mengambil jalan luar angkasa, Jia Luo punya perasaan. Lagi pula, ini adalah saluran luar angkasa yang diatur untuk mengikat Feng Tianxing, jadi masuk akal untuk memberi perhatian ekstra padanya. Hanya saja tindakan Feng Tianxing kali ini sangat aneh sehingga Jia Luo sedikit bingung. Setelah berurusan dengan hal-hal sepele yang perlu dia tangani, dia melirik Feng Tianxing yang masih mengantri dengan ketenangan pikiran. Jia Luo merasa bahwa dia telah kehilangan akal sama sekali, dan diam-diam bertanya kepada Ming Guangwu melalui transmisi suara. Dari perspektif umat manusia, apa yang dilakukan Feng Tianxing hari ini? Jia Luo tahu lebih baik dari yang lain bahwa Feng Tianxing, klan iblis, sangat dipengaruhi oleh ras manusia. Dia biasa menyerang dengan agresif, tetapi hari ini dia tiba-tiba mengubah gayanya, yang membuat Jia Luo sangat tidak nyaman. Di balik ketidakcocokan itu tersimpan kecemasan yang mendalam. Kapan Feng Tianxing menjadi begitu masuk akal? Ketika Ming Guangwu mendapat berita itu, dia menyapu kesadarannya keluar dan bertanya langsung kepada Feng Tianxing tanpa menyembunyikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Feng Tianxing hanya menjawab dengan 3 kata singkat. Jangan khawatir tentang itu. Ming Guangwu menghirup udara dingin di dalam hatinya. Jawaban ini cukup untuk menjelaskan masalahnya. Bahkan dia tidak dapat berpartisipasi atau mengontrol masalah tersebut. Itu pasti peristiwa besar yang dapat mengubah tata letak strategis masa depan. Ditambah dengan operasi Feng Tianxing sebelumnya, kebenarannya agak keterlaluan. Dan Ming Guangwu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dan dilihat dari penampilannya, itu masalah besar. Jia Luo merenung sejenak, lalu meminta Nasser Kang Yu di sampingnya. Apa yang terjadi di militer baru-baru ini? Nasser Kambai menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kembali ke Yang Mulia Jia Luo. Terima kasih atas restu Yang Mulia. Tentara damai. Dan tidak ada kecelakaan untuk saat ini. Berita ini membuat Jia Luo semakin gelisah. Dan dia bertanya kepada iblis yang bertanggung jawab atas hal-hal lain satu persatu. Tetapi tetap tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Setelah merenung sejenak, Jia Luo tiba-tiba merasakan sesuatu. Mungkinkah dia memulai perang melawan Song Yi? Tidak, dia hanya memiliki 100.000 orang saat itu, jadi beritanya benar-benar dapat dipercaya. Tidak peduli berapa banyak Feng Tianxing merekrut tentara,
dia tidak akan memiliki modal untuk melawan Song Yi. Batas tenaga yang ditetapkan untuknya di awal adalah untuk memperjelas bahwa dia tidak diizinkan melakukan apapun, menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya. Dan membersihkan Song Qi setelah kekosongan dibersihkan. Apa yang dia lempar? Semakin dia memikirkannya, semakin Jia Luo merasakan tanda-tanda peringatan muncul di hatinya. Akhirnya, dia tidak bisa menunggu lagi. Bocah Feng Tianxing ini terlalu mampu menimbulkan masalah. Bahkan jika dia melanggar peraturannya sendiri, dia harus menaikkan statusnya lagi. Dan dia harus mencari tahu. Kenapa kamu harus menunggu di bawah, murid? Ayo, kebetulan aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu sebagai guru. Ketika Jia Luo berbicara, Feng Tianxing perlahan berjalan keluar dari tim, sampai ke depan aula Jia Luo, dan memberi hormat dengan hormat. Etiketnya lengkap dan tanpa celah. Setidaknya dari pertemuan ini, dia tidak bisa menemukan kesalahan apapun. Hanya saja semakin Jia Luo melihatnya, semakin marah dia. Anda santun sekarang, bagaimana dengan terakhir kali? Terakhir kali, dia berteriak dan meneriaki orang lain seperti orang biadab. Melihat posturnya, dia mengira dia adalah harimau di gunung. Semakin besar kontrasnya, semakin tinggi ketidaksenangan di hatiku. Tapi tidak mungkin, siapa yang menjadikannya muridnya? Dan dengan kemampuan seperti itu, jika dia diserang dengan santai, setidaknya akan sedikit merugikan dalam hal reputasi. Menekan ketidakpuasan di hatinya, Jia Luo bertanya dengan enteng. Mengapa Tianxing datang kepadaku kali ini? Feng Tianxing menawarkan cincin sumi dengan kedua tangan. Ini adalah sumber daya intelijen yang direbut murid di medan perang, dan yang mulia Jia Luo harus melihatnya. Wajah Jia Luo tenggelam. Orang baik, ini benar-benar perang. Berdiri tegak, dia mengambil cincin sumi ke tangannya dari udara, dan kesadarannya memindai deretan barang mewah yang mempesona di dalamnya. Jia Luo tertegun sejenak, dan kemudian hampir tidak bisa menahan tawa. Saya tidak menyadari bahwa anak ini memahami pikirannya dengan sangat baik. Dia memiliki kecantikan iblis ini, dan dia memiliki semua jenis alat musik untuk dinikmati sendiri. Tetapi halaman tempat tinggalnya terasa belum sempurna. Tidak, itu adalah alasan yang sempurna bagi Feng Tianxing untuk mengirimkannya setelah berpindah tangan. Tianxing, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Informasi ini sangat penting. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan?